Ditampilkan ya, ditampilkan tapi kita ini kan aja ya. Begini ya. Bisa kelihatan. Nah itu ya, itu ada yang tampak pakai sepatu full mahal juga itu ya, di sebelah kanan itu. Roy, manusia paling mengetahui segala apapun yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Dia bisa menganalisa dan mengidentifikasi apapun yang ada di dunia ini. Itulah Bung Roy Panci Suryo. Tapi apapun yang dianalisanya selalu salah. Seakan-akan ojol itu adalah kategori pekerja kasta terendah, sehingga dia tidak mampu untuk berpenampilan menarik. Jangan begitulah. Bijaklah mengeluarkan statement. Ojol juga dihina sehina-hinanya hanya karena bertemu dengan tokoh yang bukan merupakan idola politiknya. Di sisi lain, ibu-ibu yang berkata kasar, pemaki presiden, dan terindikasi terafiliasi dengan salah satu kelompok politik malah dijadikan lambang perjuangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya yang belum tentu kebenarannya. Yaitu saya mendengar kabar gitu ya, mendapati video lah gitu. Katanya ribuan ojol tengah bergerak menuju rumah si maling panci. Yang beberapa waktu lalu dianggap telah menghina dan merendahkan profesi ojol. Kalau informasi ini benar, maka saya sangat mengapresiasi ya, asalkan silaturahmi tersebut yang dilakukan tersebut tetap dengan cara yang baik-baik gitu ya. Dan saya berpesan jangan lupa mampir juga ke rumah RH ya kan. Ramaikan juga lah rumah RH, jangan rumah panci aja ya, agar mereka berdua tidak asal jeplak lagi ke depan. Kasih paham mereka ya kan. Intinya hingga hari ini ya kan, masih banyak ojol yang merasa tersinggung dengan pernyataan dua manusia paling ahli di jagat Bima Sakti ini tersebut ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ditampilkan ya, ditampilkan tapi kita ini kan aja ya. Begini ya. Bisa kelihatan. Nah itu ya, itu ada yang tampak pakai sepatu full mahal juga itu ya, di sebelah kanan itu ya. Gitu. Ya, jadi artinya gini Mas, saya meskipun hanya analisis dari video dan foto ya, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan. Ribuan ojol akhirnya bergerak dan akan geruduk rumah Toy Suryo atas penghinaannya. Iya. Ini saya perlu klarifikasi dan sekaligus bertanya kepada teman-teman, apakah video yang baru saja kita saksikan itu benar-benar pasukan ojol tersebut sedang bergerak menuju rumahnya si maling panci? Karena biasanya ya tahu sendirilah, netizen plus 62 ini kan sangat kreatif gitu ya. Bukan menyebarkan hoax maksudnya ya kan, tapi iseng-iseng lah gitu kan. Video si maling panci sedang ngomong kemudian digabung dengan video ribuan ojol yang bergerak menggunakan motor, kemudian dikasih caption atau teks di badan videonya seolah-olah sedang menggeruduk rumahnya si maling panci. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau ini benar, waduh saya sangat bahagia sekali gitu loh. Iya kan? Iya, kita harus bersilaturahmi secara baik-baik kepada si maling panci gitu. Biar dia termencret-mencret. Lanjut. Roy, manusia paling mengetahui segala apapun yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Dia bisa menganalisa dan mengidentifikasi apapun yang ada di dunia ini. Itulah Bung Roy Panci Suryo. Tapi apapun yang dianalisanya selalu salah. Paling suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan fitnah-fitnah yang sangat kejam.
Mulai dari ijazah, mulai dari apapun itu, mau itu baju, sepatu, dia bisa menganalisanya. Bahkan dia bisa menganalisa orang, apakah itu benar ojol atau tidak. Apapun yang kalian punya, kalian harus mengeceknya kepada Bung Roy Panji Suryo, karena dia bisa menganalisa apapun itu. Kalau belum dianalisanya, berarti kalian bisa dibilang itu palsu. Aduh. Panji, ya kan? Ya, ini memang saya sependapat dengan netizen barusan bahwa si Panji ini adalah manusia paling hebat ya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di dunia, tapi di galaksi Bima Sakti ya. Jadi dari bumi sampai Pluto sana itu paling cerdas itu si maling Panji. Tapi celakanya prediksinya nggak pernah benar. Aduh, Panji, lanjut. Roy Suryo lulusan Gajah Mada. Refli Harun seorang profesor kalau nggak salah. Mengapa kalian berdua mengeluarkan statement yang menyinggung perasaan orang lain? Seakan-akan ojol itu adalah kategori pekerja kasta terendah, sehingga dia tidak mampu untuk berpenampilan menarik. Jangan begitulah, bijaklah mengeluarkan statement. Kalian kan orang berpendidikan, tinggi lagi. Saya driver online. Profesi saya asli driver online. Kita satu komunitas. Tekotnya juga salam satu aspal. Tolonglah agar berhati-hati dalam membuat statement yang tidak menyinggung pekerjaan orang lain. Harapan saya sih begitu. Ya, jadi intinya saya sependapat gitu ya dengan salah satu ayat ya dalam sebuah kitab suci ya kan. Mana lupa saya. Lakum dinukum waliyadin, bukan begitulah. Pokoknya bagimu agamamu dan bagiku agamaku, kan kurang lebih seperti itu. Itu kalau kita kembangkan ya kan. Itu bisa kita tarik ke ranah profesi misalnya. Bagiku profesiku dan bagimu profesimu, ya kan? Bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Tidak perlu saling menghina, tidak perlu saling mengkritisi, tidak perlu saling menyindir. Karena kita bekerja di dua persoalan yang berbeda, di dua tema yang berbeda. Kan gak ada jalan untuk kita bertemu, kan seperti itu ya kan, ibaratnya kereta api yang berjalan di dua rel yang berbeda kan tidak mungkin akan bersinggungan. Ngapain ya kan kita komentari ojol yang katanya ojol jadi-jadian lah, yang katanya sepatunya mahal lah, begini itu kan sangat menghina dan masuk kategori merendahkan profesi orang lain ya, profesi tertentu ya. Menurut saya itu harus diingat gitu ya, dan harus dikasih pelajaran dua orang itu ya kan. Pelajaran apa bang ya? Matematika boleh, ekonomi boleh. Haha, lanjut. Maunya apa sih Mas Roy ini dengan koloninya? Maunya apa? Wapres mengundang perwakilan dari ojol, disebutnya ojol KW, ojol dadakan, ojol siluman. Karena jaketnya itu kinclong, mukanya glowing, sepatunya mahal. Aduh, itu undangan formal, undangan resmi dari sekelas wapres untuk perwakilan ojol. Ya nggak mungkin lah mereka datang dengan seadanya, nggak mungkin. Kita juga mempunyai etika, menghormati sama orang yang mengundang, apalagi itu sekelas wapres, Mas Roy. Apalagi pemberitaan ini udah diklarifikasi oleh salah satu pihak aplikator bahwa perwakilan dari Gojek itu adalah mitra aktif dari 2015. Berarti beliau mempunyai akun. Berarti beliau terdaftar sebagai mitra ojol, mitra Gojek, Mas Roy. Mau ngelak juga? Seperti UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, mau dielak juga. Apa karena dengan berkata Taruna, salah satu ojol menyebutkan Taruna di depan awak media? Mas Roy, ojol di Indonesia ini beribu-ribu yang profesinya jadi ojol, dan komunitasnya pun banyak komunitasnya, dan pemanggilan komunitas ini kepada anggotanya berbeda-beda.
Ada yang menyebut anggota, ada yang menyebut taruna, ada yang menyebut kesatuan. Mungkin di pikiran Mas Roy, kata taruna, anggota, kesatuan itu identiknya dengan militer ya. Kalau buat ojol itu adalah kata-kata yang lumrah dalam berkomunitas di ojol ini. Misalkan ada teman kita mampir ke BC, kita nggak kenal, nanyanya gini, Bang, anggota mana? Bang, taruna mana? Bang, kesatuan mana? Itu yang dimaksud adalah nama komunitasnya. Berarti orang yang ngomong di depan awak media menyebutkan kata taruna itu untuk komunitasnya, untuk anggota komunitasnya, Mas Roy. Kenapa harus dipermasalahkan hal seperti ini, Mas Roy? Apa karena Mas Wapres yang ngundang perwakilan ojol ini? Beda lagi kalau Bapak Anies Baswedan yang ngundang ojol ini. Mungkin nggak bakalan dipermasalahkan ya. Mas Roy. Roy Suryo mempermasalahkan pembicaraan taruna. Emangnya nggak boleh ojol pakai taruna? Roy Suryo, bahkan tukang parkir pun di mall-mall, di pasar juga itu kalau pakai HT juga gini, taruna gitu. Emangnya nggak boleh? Emangnya hanya tentara saja? Emangnya hanya kamu yang boleh bicara intelektual? Kamu tuh jangan ngaco. Kamu sakit hati, tahu nggak? Sakit hati karena yang kamu dukung dulu itu kalah. Panci Roy Panci. Ngapain sih kamu itu? Suka nyalain orang. Coba deh koreksi diri sendiri. Mereka itu beneran ojol kok malah dibilang nggak ojol. Ojol palsu. Makanya kalau punya penyakit hati itu diobatin, jangan dipelihara. Tahu nggak Roy Panci? Nah, ini menarik sekali. Kalau seandainya yang mengundang ini adalah Abah Wan Ngibul, ya kan, nggak mungkin dipermasalahkan oleh si maling panci ya. Cuma saya tertarik dengan istilah koloni gitu ya, yang disebutkan oleh ojol barusan di bagian depan. Apa sih maunya si maling panci ini bersama koloninya? Emangnya tawon? Emangnya semut? Ada. Iya. Jadi saya kasihan sekali sama saudara-saudara kita ojol gitu ya. Akhirnya itu direndahkan, dihina oleh si maling panci hanya gara-gara diundang oleh Gibran gitu loh. Coba yang mengundang itu bukan Gibran, yang mengundang itu si maling panci, Wan Ngibul ibaratnya. Oh, pasti nggak dipersoalkan ya kan? Dari sini paham kan? Iya, lanjut. Kemarin ojol disanjung setinggi-tingginya karena memperjuangkan keadilan. Di saat yang sama, ojol juga dihina sehina-hinanya hanya karena bertemu dengan tokoh yang bukan merupakan idola politiknya. Di sisi lain, ibu-ibu yang berkata kasar, pemaki presiden, dan terindikasi terafiliasi dengan salah satu kelompok politik malah dijadikan lambang perjuangan masyarakat. Sebenarnya kalian ini memperjuangkan kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan idolamu sih? Pernyataan Roy Suryo soal ojol tidak pantas atau tidak mungkin mampu membeli sepatu branded itu sesuatu yang menurut saya itu sangat menusuk perasaan ojol itu sendiri. Itu suatu penghinaan. Saya punya pengalaman dengan beberapa ojol. Saya dulu sebagai supir atau driver ambulan swasta ya. Nah, saat saya itu pengiriman pasien atau jenazah dan lain sebagainya, setiap masuk ke kota itu saya mendapatkan pengawalan dari rekan-rekan ojol ya. Nah, setelah sampai di lokasi di rumah sakit tujuan, biasanya kita ngumpul, dan saat kita ngumpul itulah kita ngobrol, bercengkrama, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Ternyata ojol itu tidak semuanya itu mereka itu menggantungkan hidupnya itu dari ojek. Tapi rata-rata atau sebagian besar mereka itu juga punya usaha lain. Ada yang punya usaha persewaan sound system, ada yang punya persewaan rental, bahkan mereka juga ada yang usaha ambulan secara swasta. Jadi sangat tidak masuk akal apabila Roy Suryo mengatakan bahwa ojol itu tidak pantas untuk membeli sesuatu barang yang branded.
Karena mereka itu selain ojol, selain ojek online, mereka juga punya usaha. Jadi sangat mungkin mereka itu membeli sesuatu yang branded gitu. Jadi maaf ya. Iya, jadi gimana ya? Intinya saya cuma bertanya aja, kapan sih orang ini gitu ya diciduk gitu loh. Karena kasusnya terkait fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi itu menurut saya sudah lama juga gitu loh. Kapan itu akan naik status menjadi tersangke gitu. Biar mulutnya itu bisa dikendalikan lah. Ya masa menghina, merendahkan, persoalan sepatu aja ya kan. Sepatu branded ya kan. Kan sudah dikatakan oleh banyak ojol. Nggak semua ojol itu ya kan. Itu mencari nafkah, benar-benar mencari nafkah. Ada juga yang mengisi kekosongan waktu, ya kan. Ada juga yang gabut, macam-macam. Dan ojol itu penghasilannya nggak kecil, besar, ya. Jadi kalau memang sejak awal orang tersebut, ojol tersebut memang mungkin suka ya produk-produk tertentu. Nah, ketika dia menjadi ojol, rezekinya itu bagus, punya uang, ngapain kalau beli? Emang ngapain dilarang gitu loh? Salahnya di mana? Aduh, koplak. Lanjut. Nyari ojol yang pakaiannya rapih, pakaiannya cerah di mana ya? Setahu dia, ojol itu semua miskin. Semua pakaiannya lusuh, semua pakaiannya kotor, jelek, kucel. Mentang-mentang wakil presiden bertemu dengan ojol yang pakaiannya rapi. Dia sok-sokan, katanya secara tidak langsung ojol itu nggak ada yang rapi. Dia bingung cari ojol yang rapi. Setiap orang yang dipanggil oleh wakil presiden, saya yakin akan menyiapkan penampilan sebaik mungkin. Gila ya, di negeri plus 62 ini, profesi ojol yang tiap hari jungkir balik cari nafkah halal malah diremehkan sama dua sosok yang katanya intelektual, Roy Suryo si pakar segala rupa, dan Riflay Harun si ahli tafsir konstitusi dadakan. Dua orang ini mulutnya nggak pernah absen buat komentar. Tapi anehnya, isi komentarnya sering lebih cocok masuk rubrik humor ketimbang analisis serius. Bayangkan, ojol yang sudah keringetan di jalan, ketemu pejabat negara, malah difitnah, hanya gara-gara sepatu branded, jaket rapi, atau salah dengar kata taruna. Lah, pertanyaan gue sederhana. Sejak kapan standar kemiskinan ditetapkan sama Roy Suryo dan Riflay Harun? Apa ojol harus pakai sandal jepit bolong, kaos dekil, dan celana sobek biar dianggap asli? Ironi banget. Di satu sisi, ojol itu pejuang rupiah yang jelas keringatnya halal. Mereka nggak minta belas kasihan, nggak juga ngemis jabatan. Mereka kerja keras dari subuh sampai malam, hujan panas diterjang, demi bawa pulang beras buat anak istri. Di sisi lain, Roy dan Riflay, kerjaannya apa? Ya komentar. Saking seringnya komentar, kadang gue mikir, ini mereka hidup dari analisis atau dari bikin fitnah? Roy Suryo ini kan terkenal pakar foto. Katanya jago bedah digital. Tapi makin kesini analisanya kayak sinyal wifi. Sering nyambung ke hal-hal yang salah. Ketemu ojol pakai sepatu bagus, langsung dicap settingan. Lah, logikanya di mana? Apa orang miskin enggak boleh punya barang bagus? Kalau gitu mending Roy bikin UU aja. Ojol wajib miskin permanen, dilarang pakai barang branded, kalau ketahuan bisa dianggap buzzer. Riflay Harun juga nggak kalah absurd. Katanya ojol itu palsu, nggak mungkin rapi kalau beneran kerja di jalan. Waduh, jadi baru tahu, ternyata standar kerapian di negeri ini sudah ditentukan sama seorang ahli hukum tata negara yang jadi komentator tetap YouTube. Bro, dengar ya, justru ojol rapi itu bentuk profesionalitas. Mereka ketemu customer, mereka representasi aplikasi. Kalau ojol bau asem, baju lusuh, sepatu sobek, lu juga yang pertama bakal teriak, kok aplikasinya nggak profesional? Konyolnya, dua orang ini merasa punya hak eksklusif buat menilai siapa ojol asli dan siapa ojol KSWB. Jadi seolah-olah ada polisi moral baru yang tugasnya ngecek keaslian tukang ojol. Padahal yang lebih KW justru analisis mereka sendiri. Mari kita bandingkan sederhana. Ojol, bangun pagi, cari order, ngojek, hujan-hujanan, panas-panasan, pulang malam bawa uang halal. Roy and Riflay, bangun tidur, buka HP, lihat trending, bikin video, komentar ngawur, dapat cuan dari views. Mana yang lebih mulia? Jelas ojol. Mana yang lebih bermartabat? Jelas ojol. Mana yang lebih waras? Lagi-lagi ojol. Yang bikin miris adalah
Dua figur ini seolah menikmati momen buat jatuhin orang kecil. Mereka lupa justru rakyat kecil kayak ojol lah yang bikin ekonomi tetap bergerak. Mereka lupa tanpa keringat ojol, banyak orang enggak bakal bisa makan siang, enggak bakal bisa jemput anak, enggak bakal bisa kirim barang. Sementara kontribusi Roy apa? Selain jadi bahan meme, kontribusi Reply apa? Selain jadi komentator tetap di YouTube, yang kadang analisisnya lebih mirip stand up comedy daripada ilmu hukum. Jadi wajar kalau publik muak. Wajar kalau banyak yang bilang ojol jauh lebih bermartabat dibanding dua sosok ini. Karena perbandingannya memang telak. Ojol itu nyata, kerja nyata, hasil nyata. Roy and Reply cuma narasi, cuma ocehan, cuma gosip politik. Dan kalau mereka masih ngeyel bilang pertemuan ojol sama Wapres itu settingan, ya silakan. Tapi ingat, makin lu hina ojol, makin lu tampak kerdil. Karena pada akhirnya, masyarakat jauh lebih percaya sama orang kecil yang kerja keras daripada orang pintar yang hobinya merendahkan. Ya, gimana menurut teman-teman ya? Barusan kita menyaksikan sebuah konten yang disajikan melalui AI oleh channel Brojo Musti yang kami ambil dan kami jadikan salah satu materi dalam konten yang kami buat barusan ya. Intinya ya sebuah tamparan balik lah buat yang selama ini menghina mencaci ojol gitu ya. Bukan hanya si Maling Panci bersama si RH, tapi juga ada seorang perempuan mantan artis yang saat ini sudah nggak laku, bahkan ketika menjadi artis pun ya juga nggak terkenal amat begitu ya. Gimana menurut teman-teman ya kan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.